Di video pertama ini kita akan belajar bareng tentang apa itu factory method. Jadi factory method ini adalah sebuah kelas atau sebuah method gitu untuk membuat atau memproduksi sebuah objek berdasarkan kelas yang berbeda-beda. Jadi anggap aja untuk factory method ini sebuah pabrik, yang mana pabrik itu nanti dia bisa membuat sebuah produk dari kelas yang berbeda-beda. Jadi contohnya kalau ada pabrik, misalkan pabrik itu dia memproduksi sebuah mobil misalkan. Nah, di situ ada mobil tipe A, ada mobil tipe C, mobil tipe B, dan ada mobil tipe C. Jadi itu kan kalau mobil A, B, C itu kan dari kelas. Maka pabrik ini dia menciptakan sebuah objek dari template-nya kelas yang tadi. Jadi dia secara dinamis dia bisa bikin sebuah objek berdasarkan apa yang kita mau. Gitu. Jadi contoh gampangnya begini, kita langsung masuk ke contoh kasus. Misalkan kita punya sebuah perusahaan logistik yang mana untuk sementara ini pengiriman logistiknya hanya memakai truk misalkan. Langsung kita masuk ke contoh. Jadi misalkan kita hanya punya truk nih untuk pengiriman barangnya. Maka kita bikin yang simple aja kelasnya. Quantity ini untuk berapa banyak yang dikirim kalau pakai truk. Constructor ini quantity, number, this.quantity sama dengan quantity. Terus di sini ada method deliver. Ini untuk teks aja, console.log kirim this.quantity menggunakan truk misalkan. Oke, setelah kita bikin kelas ini, kelas truk ini, kalau kita pengen memakai kelas ini, kita tinggal pasang seperti ini. Kelas truk misalkan ini kuantitinya 100 gitu. Nah, begini. Jadi dengan ini kita sudah bikin satu kelas sederhana, satu kelas saja. Nah, terus kemudian setelah itu ternyata bisnis kita semakin berkembang nih. Logistiknya semakin besar, kita juga butuh alternatif lain untuk pengiriman barangnya. Misalkan sekarang kita sudah bisa melayani antar pulau. Maka kita harus ada armada untuk mengantar barangnya melalui air. Jadi kita perlu satu kapal pengiriman barangnya. Maka di sini kita tambahin lagi nih, kelas kapal. Kita copy aja karena sama. Menggunakan kapal. Nah, begini. Nah, yang jadi masalah adalah misalkan di project kita, karena awalnya kan truk ya. Nah, sekarang karena kita sudah ada kapal, maka mau nggak mau kita harus merubah codingan ini yang sudah kita taruh di project kita. Misalkan sekarang ada pilihannya nih, let type misalkan deliver by land misalkan gitu. Terus kemudian if type sama dengan deliver by land, maka bikin objek dari kelas truk. Tapi kalau misalkan dia bukan by land, misalkan by sea gitu, ini else if type sama dengan ini sama dengan by sea begini, maka dia ini pakai ship begini. Nah, ini nanti bisa diisi kelas yang lain di bawah ini. Nah, sampai sini kalau misalkan kelas kita masih dua nih untuk pengirimannya, truk sama ship, itu nggak ada masalah sama sekali. Kita bisa pakai seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan kita nambah alternatif lagi, misalkan kita mau pengiriman lewat pesawat misalkan, jadi kita bikin kelas pesawat. Terus mungkin ada pengiriman pakai motor misalkan, itu kita bikin kelas motor lagi. Nah, itu nanti di sini juga kita nambahin lagi. Else if
ini misalkan by udara, nanti di sini new pesawat misalkan, dan lain-lain sampai ke bawah. Nah, ini nanti kalau misalkan di satu tempat aja nggak ada masalah ya codingannya. Tapi nanti kalau misalkan kita implementasikan codingan seperti ini di banyak tempat, itu nggak efektif. Karena kalau nantinya ada perubahan, kita juga harus ngubah satu-satu di banyak tempat. Nah, itu sama sekali nggak maintainable. Nah, berasal dari kasus seperti ini, kita bisa memanfaatkan yang namanya factory method. Oke, jadi kita hapus ini yang nggak kepakai. Kita simpan, sekarang kita bikin satu file lagi yang namanya solution.ts. Nah, di solution ini kita akan bikin satu factory method. Oke, pertama kita bikin interface-nya dulu. Jadi untuk memulai factory method kita pakai interface. Misalkan interface logistik, quantity ini number, ada method deliver-nya, ini void. Sekarang kita bikin kelas truck yang sama dengan yang tadi. Nah, ini kita copy. Nah, ini pasti ada error karena truck sudah ada di sini. Maka kita bisa pakai namespace di sini, oke? Namespace factory solution. Ini juga sama, yang shape-nya juga sama. Terus kemudian ini jangan lupa dia mengimplementasi implements factory solution. Oh, bukan, logistik. Ini implements logistik. Ini ada error, quantity nggak boleh. Oke, ini kita pakai public aja. Ini kita pakai public. Di sini sudah beres. Sekarang kita mau bikin satu interface untuk tipe logistiknya. Jadi kalau yang tadi itu kayak gini. Ini kan tipe logistik. Jadi tipenya dia itu lewat darat atau lewat laut gitu. Nah, sekarang di sini kita bikin kayak gini. Interface logistik type. Ini untuk menampung tipe logistiknya. Ini kita pakai tipe, ini string. Terus kemudian ada quantity, number. Oh, ini kita pakai type aja. Lebih cocok pakai type. Terus di sini ada, kita pakai type lagi, factory. Itu dia ada create. Kalau yang ini interface. Karena nanti ini kita pasang di di kelas. Ini ada create, ini ada options. Optionnya ini adalah logistic type. Terus kembaliannya itu logistik. Jadi nanti di kelas yang mengimplementasikan factory ini dia harus ada method yang namanya create, yang mana parameter optionnya ini isinya harus ada type dan ada quantity-nya. Terus nanti return-nya adalah objek logistik. Nanti terserah, nanti intinya ini kan logistik return-nya, jadi di interface ini. Jadi nanti kembaliannya bisa truk atau kapal, begitu. Oke, di sini sudah. Sekarang kita bikin kelas factory-nya. Di sini kita bikin kelas logistik factory. Logistik factory yang mengimplementasikan factory interface ini. Terus kemudian di sini karena ada perintah untuk bikin method create, maka kita bikin di sini create, isinya options,
logistic type, tipenya, kembaliannya adalah logistik. Oke, begini, terus kemudian sekarang, oke. Sekarang kita pakai perulangan. Jadi, fungsi ini, pengkondisian ini kita bisa masukkan ke dalam sini. Jadi, jika options.type-nya adalah deliver by line, gitu ya. Kalau by line, maka kita kembalikan new truck, ini options.quantity. Tapi kalau dia options.type-nya adalah deliver by C, maka dia return-nya new ship, ini options.quantity. Kita kasih error aja di sini kalau misalkan kelasnya nggak ada. Kelas tidak tersedia, gitu aja. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang kita coba pakai ininya, factory-nya. Jadi misalkan di sini kita pakai logistik sama dengan new logistic factory. Jadi kita bikin kelas ini, objek dari ini dulu, logistic factory. Terus kemudian kita bikin by line misalkan. Ini kita pakai logistik yang ini dot create. Jadi kita mau bikin sebuah pengiriman barang melalui factory. Create. Sekarang ini di sini ada pilihan option logistic type. Kalau kita lihat tadi type-nya kan ada ini ya, string. Dan di sini nanti ada pilihan dua, deliver by line atau by C. Maka di sini kita isi type-nya adalah deliver by line dan quantity. Misalkan 20. Kalau kita print di sini console.log by line .deliver. Nah, sekarang kita coba running deno run. Oh, maaf, ini harusnya masuk ke dalam sini. Deno run creational ini solution. Nah, sekarang sudah bisa kirim 20 menggunakan truk. Jadi kalau kita isi logistic.create, ini tipenya deliver by line, nanti dia otomatis mengirim barangnya memakai truk gitu. Kalau misalkan kita bikin lagi di sini deliver by C, ini kita kasih 200 misalkan. Kalau kita jalankan, kirim 20 menggunakan truk dan 200 menggunakan kapal. Jadi dengan begini, codingan kita jadi lebih rapi nih. Misalkan kalau kita pakai yang pertama kan seperti ini ya. Ini. Kalau kita copy, jadi perbandingannya adalah kalau awalnya kita pakai seperti ini, misalkan ini dipakai di satu tempat, terus kemudian kita pakai lagi di tempat lain. Nah, ini kan nggak rapi ya, berantakan seperti ini. Tapi kalau kita pakai yang seperti ini, kita ubah semuanya jadi seperti ini, maka itu bisa jadi jauh lebih rapi. Nah, begini aja. Oke? Jadi nanti kalau misalkan ada satu alternatif lagi, misalkan di sini kan sementara ada truk dan kapal ya. Misalkan nanti ada pesawat di sini, kelas plane misalkan, nanti kita tinggal tambahin aja di sini else if option type-nya by air, udara. Nanti return-nya adalah new airplane gitu.
Jadi di sini nanti nggak ada perubahan apa-apa, tinggal kita ubah di sininya aja. Misalkan by R seperti ini. Oke, itu dulu untuk video pertama ini tentang factory method. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat. Terima kasih untuk sudah nonton sampai saat ini. Kita lanjut ke video berikutnya.